Halo teman-teman semuanya, hari ini teman-teman sedang menyaksikan channel yang menyajikan tentang adat kesenian Minangkabau berupa tari, silek, dan cerita Minang lainnya. Semoga dapat menghibur dan menambah ilmu pengetahuan serta menambah wawasan kita bersama. Asal nama Minangkabau. Minangkabau menurut Tambo dilihat dari kata Minangkabau berasal dari dua kata yaitu Minang dan Kabau. Menurut Tambo, dahulu ada kerajaan asing, biasanya ditafsirkan sebagai kerajaan Majapahit yang datang dari daerah Jawa yang ingin melakukan sebuah penaklukan. Untuk mencegah pertempuran ini, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau pasukan asing dengan kerbau mereka. Hal ini disetujui oleh kerajaan asing. Kemudian, kerajaan asing menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sementara masyarakat setempat hanya menyediakan seekor anak kerbau yang masih erat menyusu. Sebelum diadu, anak kerbau tersebut dipisahkan dari induknya untuk beberapa hari supaya tidak dapat menyusu. Kemudian anak kerbau tersebut dipasangkan tanduk besi, dan tanduk besi inilah yang dinamakan dengan Minang. Dalam pertempuran, anak kerbau yang masih menyusui itu menyangka kerbau yang besar tersebut adalah induknya, maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk perut kerbau besar sehingga mencabik-cabik perut kerbau besar itu. Kemudian nagari itu diberi nama Minangkabau. Dalam cerita lain menyatakan bahwa kemenangan itu menginspirasi masyarakat setempat memakai nama Minangkabau yang berasal dari ucapan Manangkabau, artinya menang kerbau. Kisah Tambo ini juga dijumpai di dalam hikayat Raja-Raja Pasai. Dalam Tambo ini menyebutkan bahwa kemenangan itu menjadikan negeri yang sebelumnya bernama Pariangan menggunakan nama Minangkabau. Minangkabau menurut para ahli profesor menerangkan bahwa kata Minangkabau berasal dari kata Pinangkabu yang artinya tanah asal. Profesor Dr. Hussein Neymar menyatakan bahwa kata Minangkabau adalah perubahan fonetik dari kata Menangkabu yang merupakan bahasa Tamil berarti tanah pangkal. Pendapat lain yang dikemukakan oleh Dr. Anus Yuhir Husman menyatakan bahwa dalam hikayat Raja-Raja Pasai Minangkabau diartikan dengan menang adu kerbau, akan tetapi hal ini mendapat bantahan dari Profesor Dr. Purba Caraka karena hikayat Raja-Raja Pasai bersifat legenda. Beliau mengatakan bahwa Minangkabau berasal dari Minanga Tambuan yang artinya pertemuan dua muara sungai. Dan pendapat dari Profesor Dr. Purba Caraka ini didukung dengan adanya sebuah kerajaan yang bernama Minanga Kerajaan. Minanga merupakan pusat kerajaan Melayu yang telah ada pada tahun 645 Masehi. Ini masih berita tentang keberadaan kerajaan. Pendapat ini didapatkan dari buku Tauhui Yaho yang disusun oleh Wong Pu pada tahun 961 Masehi, masa dinasti Tang, di mana Minanga mengirimkan utusan ke Tiongkok pada tahun 645 Masehi. Selain itu, nama Minanga juga muncul pada prasasti Kedutan Bukit pada tahun 682 Masehi. Prasasti itu menyatakan bahwa pendiri kerajaan Sriwijaya yang bernama Dapunta Hyang bertolak dari Minanga dengan membawa puluhan ribu tentara. Kemudian Dapunta mendirikan kerajaan Sriwijaya. Ekspedisi ini juga bertujuan untuk memindahkan pusat kerajaan dari Minanga pedalaman ke daerah yang strategis di tepi laut. Berita tentang kerajaan Melayu ini juga disebut dalam catatan perjalanan pendeta Ising pada tahun 634 Masehi sampai 713 Masehi. Beberapa ahli merujuk dari sumber prasasti itu menduga kata baris keempat Minanga dan kelima Tambuan sebenarnya bergabung sehingga menjadi Minanga Tambuan yang diterjemahkan dengan sungai kembar. Sungai kembar yang dimaksud ini diduga merujuk pada pertemuan dua sumber aliran sungai Kampar, yaitu Kampar kiri dan Kampar kanan.
Baiklah teman-teman semua, demikian uraian singkat tentang asal-usul nenek moyang orang Minangkabau dan nama Minangkabau. Semoga dengan uraian singkat ini menjadikan penambahan ilmu bagi kita, terkhusus kita generasi muda Minang hari ini. Dan juga apabila ada referensi penambahan lain tentang sejarah asal-usul nenek moyang Minangkabau dan penamaan Minang, maka diperkenankan bagi kita semua untuk memberikan tanggapan, saran, dan masukan di kolom komentar. Serta untuk kemajuan channel ini dan memberikan manfaat serta hiburan, jangan lupa di subscribe dan beri tanda lonceng agar tidak ketinggalan video lainnya. Banyak kayu dalam limbo, adonan kete adonan gadang. Sekian dulu dari Kito. Biko dilanjutkan dek video nan akan datang. Akhir kata, salam sejahtera untuk kita semua.